sudah mulai merekam lagi. Oh ya ya. Oke. Silahkan kepada Ibu Mufia untuk mengajar. Baik, terima kasih. Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Mufia. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Yes. sekarang anak-anak ikuti gerakan Mufia ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, mari berdoa. Fahri, ayo teman-temannya dipimpin berdoa. Fahri, ayo malah ngobrol sendiri. Teman-temannya dipimpin berdoa, Fahri. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Pagi anak-anak. Nah, jangan lupa ya, sebelum pembelajaran atau sebelum melakukan kegiatan, selalu kita awali dengan doa agar segala kegiatan kita diberi kemudahan oleh Allah. Nah, sekarang biar kalian tambah semangat lagi, Bu Fia akan mengajak kalian bernyanyi. Sebelumnya, Bu Fia absen dulu ya. Coba kalian lihat kiri kanannya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua? semua, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu seperti ini ya. Jadi bisa full mengikuti pembelajaran Bu Fia. Nah, sekarang anak-anak akan Bu Fia ajak untuk menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Mari bernyanyi bersama. Oke. Selesai. Nah, anak-anak tampak semangat sekali ya menyanyinya. Ternyata suasana HUT kemerdekaannya masih terasa karena baru kemarin kita melaksanakan upacara 17 Agustus. Nah, anak-anak pada memperingati 17-an nggak ini di rumah? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, pasti banyak lomba-lomba ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak sebelum pembelajaran kita harus menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, agar tumbuh jiwa nasionalisme kita dan juga meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, selanjutnya anak-anak coba kalian lihat kanan, kiri, depan, belakang kalian. Ada sampah nggak? Terutama itu di laci biasanya sering pada buang sampah itu. Ella, ayo coba dicek. Di laci saya nggak ada Bu. Lacinya Arif Bu, banyak Bu. Sampah plastik. Kalau ada Bu. sampah dibuang ke tempat sampah. Iya, Bu. Lalu kerapiannya juga dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penampilannya sudah rapi belum? Fahri belum Bu. Tuh poninya kepanjangan Bu. Fahri, bajunya dimasukkan. Jangan keluar seperti itu. Harus dipotong itu, Bu. Iya Bu, itu Bu. Sudah rapi semua anak-anak? Nah, kalau sekarang sudah rapi, sudah bersih seperti ini kan anak-anak tentu akan nyaman dalam belajar bersama Bu Fia. Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah mengambil buku ya di Bocok Baca. Nah, sekarang Bu Fia beri waktu seperti biasa kegiatan literasi kalian baca 7 menit membaca 1 lembar cerita pendek. Nah, silakan dibaca anak-anak. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba Bu Fia cek tadi membacanya sungguh-sungguh atau cuma dibolak-balik tok. Coba Arif. Arif tadi baca buku apa ya, Arif? Iya, Bu. Arif tadi baca buku tentang apa ceritanya? Tentang apa ya, Bu?
Aduh, Arif ini pasti main sendiri tadi ya. Coba Ella tadi Ella siapa, membaca Bu? cerita apa? Oh, Yunita, Ella Yunita. Ya, Bu. Ella tadi Baca membaca buku. cerita tentang apa? Cerita dongeng, Bu. Kancil Iya. mencuri timun. Tokohnya siapa saja, Ella? Ada Kancil, ada Pak Tani. Ada apa Iya. lagi ya? Lupa, Terus? Bu. Oh iya, ada Kancil, ada Pak Tani ya. Terus amanat atau pesan yang bisa kamu ambil dari cerita itu apa, Ella? Tidak boleh mencuri, Bu. Harus Iya. minta sama yang punya kalau mengambil sesuatu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ella. Nah, Ella berarti Yeay. membacanya tadi sungguh-sungguh ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita juga harus melaksanakan kegiatan literasi karena literasi itu sangat penting ya. Karena akan menambah wawasan bagi kita. Seperti pepatah atau slogan bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, sekarang Bu Fia mau ngecek nih, kalian masih ingat atau masih lupa? Kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak? Masih ingat apa masih lupa nih? Ya, Bu. Saya kemarin nggak masuk, Bu. Oh iya, kemarin Ella nggak masuk ya, sakit Kemarin ya saya kemarin. ikut Olimpiade Matematika, Bu. Coba Jasmanto, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Lupa, Bu. Lupa semua. Waduh, ini kelihatan pada ndak belajar ini anak-anak. Tadi malam begadang, Bu. Banyak Ya, kan ikut kalau lomba, lupa Bu. sekarang Bu Fia ingatkan lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan ya. Masih ingat nggak siapa yang membacakan naskah proklamasi? Saya tahu, Bu. Siapa? Bu. Ayo. Insinyur Soekarno, Bu, guru. Iya, 100 buat Ella. Lalu Hore. tanya lagi, kapan Indonesia merdeka ya? Tahun 17 1945, 17 Iya, Agustus, tanggal Bu. 17 Agustus 1945. Jadi kenapa kok setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingatinya, melaksanakan upacara, ada peringatan-peringatan karena di tanggal itu bangsa Indonesia atau negara kita mencapai kemerdekaannya. Nah, sekarang Bu Fia tanya lagi, kira-kira kenapa bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya? Coba Fahri. Fahri, apa Fahri? Ya, Bu. Karena para pahlawan kita itu berjuang untuk merdeka, Bu. Iya, bagus sekali. Ada yang mau menambahi pendapat Fahri? Apa kira-kira yang menyebabkan bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya? Karena bersatu, Bu. Satu, Bu. Iya, pintar sekali. Nah, karena bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka bersatu untuk mengusir penjajah. Nah, mereka menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sama dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita masih akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 2. Adapun nanti tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu kita akan menganalisis cara menyikapi perbedaan. Kemudian yang kedua, menganalisis manfaat persatuan. Selanjutnya nanti kita akan menyajikan diagram, kita buat mind mapping tentang hidup rukun dan manfaatnya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis macam-macam pola lantai. Apa sih pola lantai itu? Lalu nanti kita akan belajar membuat, menggambar macam-macam pola lantai. Kemudian yang terakhir yaitu mempraktikkan pola lantai daerah. Nah, untuk poin yang keenam nanti tidak kita laksanakan sekarang, tapi untuk tugas di rumah karena waktunya nanti tidak cukup ya. Nah, sekarang biar kalian semangat, tidak ngantuk dan konsentrasi mendengarkan penjelasan Bu Fia akan mengajak kalian senam otak dulu. Nah, kalau Bu Fia bilang pagi, kalian tepuk 1 kali.
Kalau Bu Fia bilang siang, kalian nanti tepuk 2 kali. Lalu kalau Bu Fia bilang malam, kalian tepuk setengah. Jadi tidak ada bunyinya. Nah, sekarang Tidak coba kita sampai ya, Bu, lakukan ya. sama-sama. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, coba Bu Fia cek. Siang. Malam. Siang. Pagi. Malam. Nah, bagus sekali ternyata anak-anak Bu Fia masih konsentrasi penuh ya. Nah, biar lebih semangat lagi, Bu Fia akan memutarkan sebuah video. Nah, anak-anak kan seneng tuh kalau nonton-nonton video. Nah, sekarang kalian cermati apa sih video yang Bu Fia putarkan? Wah, bagus sekali, Bu. Nah, tadi kalian sudah mengamati video yang Bu Fia putarkan. Nah, tentang keberagaman dan keindahan Indonesia. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian melihat video tersebut? Wah, jadi pengen piknik, Bu. Pengen piknik. Wah, piknik kemana, Fahri? Piknik ke mana saja, Bu. Yang penting Kemana saja, iya. Indonesia Pengen itu piknik indah. ke seluruh tempat wisata di Indonesia Saya ya. kagum, Bu. Oh, kagum, iya. Kita Oke. tentu bangga dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman apa saja yang ada dalam video tersebut? Ayo, siapa? Coba Ella, keberagaman apa yang ada pada video tersebut? Ella, Ya, Bu Guru. ayo keberagaman apa saja tadi ya? Keberagaman tempat wisata, Bu. Iya, ada tempat wisata, Wisata. ada macam-macam tarian, budaya, adat istiadat, suku. Nah, ada bermacam-macam kekayaan di negara kita ternyata. Nah, tentu kita akan merasa bangga ya. Bagaimana perasaan kalian? Bangga enggak kalau melihat Indonesia yang begitu kayanya? Sangat bangga, Bu Guru. Iya, sangat bangga. Nah, wujud bangga kalian terhadap kekayaan yang ada di Indonesia bisa kalian wujudkan dengan melestarikan tarian-tarian daerah, melestarikan adat istiadat, sehingga tidak mudah untuk diklaim atau direbut oleh negara lain. Lain. Nah, sekarang coba perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Gambar pelangi, Bu. Pelangi. Nah, coba kalian amati. Kalau kalian lihat, bagaimana warna pada pelangi tersebut? Ada warna merah, ada warna kuning. Iya, Banyak terdiri warna, dari Bu. beberapa warna ya, dari warna merah sampai warna ungu. Nah, kalau kalian lihat, pelangi itu dengan berbagai warna, apakah tampak lebih indah atau lebih buruk? Lebih indah, Bu Guru. Iya, dengan warna yang berbeda-beda itu justru pelangi terlihat lebih indah. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Nah, diharapkan dengan keberagaman warna budaya yang ada di Indonesia, diharapkan akan menjadi suatu keindahan. Nah, sekarang Bu Fia punya gambar lagi. Gambar apa ini anak-anak? Ini sering kalian Sapu. pakai ya kalau di rumah. Sapu, Bu. Sapu apa ini? Sapu lidi. Sapu lidi, lidi. Bu. Nah, ada yang tahu apa sih filosofi dari sebuah sapu lidi? Ada yang tahu enggak? Aku tahu, Bu. Apa, Fahri? Sapu lidi itu kalau sendiri itu mudah dipatahkan, tapi kalau ada banyak itu tidak bisa dipatahkan, Bu. Terus Iya, kalau tepuk banyak itu bisa tangan. berfungsi. Iya, tepuk tangan untuk Fahri. Saya Hebat dapat sekali ya. Bu Fia acungi jempol buat Fahri karena dari tadi Fahri dengan percaya diri menyampaikan pendapatnya. Bu Fia harapkan teman-teman yang lain juga bisa seperti itu ya. Tidak usah malu-malu dan harus percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, sekarang coba dilihat seperti yang Fahri sampaikan tadi. Kelihatan enggak anak-anak ini Bu Fia punya apa? Sapu lidi, Bu. Iya, di sini Bu Fia punya sapu lidi yang tidak Bu Fia satukan atau sendiri-sendiri. Coba Bu Fia patahkan. Nah, mudah patah enggak?
Mudah, Bu. Iya, sekarang coba di sini Bu Fia punya sapu lidi, kelihatan enggak anak-anak sapu lidi yang sudah Bu Fia ikat? Kelihatan, Nah, coba Bu Bu. Fia patahkan. Bisa enggak kalau sapu ini Bu Fia satukan jadi satu, lalu Bu Fia patahkan, bisa enggak? Susah, Nah, Bu. seperti ini. Nah, tidak bisa kan? Susah untuk dipatahkan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sebuah sapu lidi itu? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari sapu lidi itu? Filosofinya. Persatuan, Bu. Iya, pintar sekali Jasmanto, Isma. Nah, jadi diharapkan seluruh bangsa Indonesia itu bersatu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, karena dengan persatuan dan kesatuan diharapkan akan menjadi suatu kekuatan sehingga kita kuat dan kita dapat menghadapi segala ancaman dari luar. Nah, sekarang perhatikan Bu Fia punya gambar lagi. Sebentar. Bu Fia slideshow kelihatan enggak anak-anak slideshow-nya? Enggak kelihatan, Bu. Waduh, nggak kelihatan ya. Ya udah Bu Fia, kembalikan aja. Nah, di sini Bu Fia punya gambar ya, bersatu kita teguh. Nah, dari gambar ini apa makna gambar dan kalimat tersebut? Apa makna dari kalimat bersatu kita teguh? Coba Isma. Sepertinya kita itu harus menjaga persatuan, Bu, agar tetap bersama-sama, agar tetap bisa mempertahankan negara Indonesia. Iya, bagus sekali Isma. Tepuk tangan untuk Isma. Nah, coba Arif biar tidak ngantuk dari Iya, tadi Bu. lihat kayaknya ngantuk ini Arif. Ayo, apa makna dari kalimat bersatu kita teguh Arif? Ya Bu, dengan bersatu maka kita sulit untuk dikalahkan. Iya, bagus sekali Arif. Nah, jadi makna dari kalimat bersatu kita teguh adalah menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Jadi kalau kita bersatu, kita akan menjadi lebih kuat. Lalu mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ayo coba siapa yang tahu? Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Coba Lagi, Bu. Tere juga dari tadi tidak ada suaranya ini, Tere. Mengapa persatuan itu penting bagi bangsa Indonesia? Biar nggak mudah dipecah belah, Bu. Iya, bagus sekali. Siapa yang mau menambahi pendapat dari Tere? Ada yang mau menambahi, menyempurnakan? Jawaban Tere sudah bagus. Ayo, siapa yang mau menyempurnakan lagi? Untuk menjaga perdamaian, Bu. Iya, bagus sekali Fahri. Nah, jadi mengapa kok persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia mampu menghadapi penjajah dan merebut kemerdekaan. Nah, sekarang Bu Fia tampilkan gambar lagi nih. Stok gambar Bu Fia masih banyak ini. Coba perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Gambar orang gotong royong, Bu. Iya, itu gotong royong. Kerja bakti, apa Bu. yang Iya, kerja bakti. Nah, kemarin pasti di desa-desa kalian menjelang HUT ini banyak yang kerja bakti ya? Iya, Bu. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Itu dari anak-anak sampai orang tua mereka bergotong royong melakukan kegiatan kerja bakti. Menurut kalian, kegiatan tersebut mencerminkan sikap persatuan atau tidak? Mencerminkan, Bu. Iya, mencerminkan sikap persatuan. Coba tadi Arif jawab ya. Kenapa Arif kok itu mencerminkan sikap persatuan? Karena bekerja bersama-sama, Bu. Iya, pintar sekali. Wah, Arif semakin pintar ya. Nah, Ya, jadi Bu. anak-anak itu gambarnya warga desa sedang bergotong royong. Mereka bekerja sama.
Nah, berarti mereka sudah mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan. Kira-kira manfaatnya apa kalau mereka saling rukun, saling bekerja sama? Manfaatnya apa anak-anak? Pekerjaan cepat selesai, Bu. Iya, pekerjaan tentu cepat selesai. Dikerjakan satu orang dibandingkan dengan banyak orang tentu akan cepat selesai jika dikerjakan oleh Banyak orang, Bu. banyak orang ya. Nah, terus sekarang Bu Fia punya gambar lagi. Gambar apa ini anak-anak? Tiket. Tiket. Ya, ini kegiatan yang sering kalian lakukan setiap hari ya. Nah, piket kelas. Ini contoh sikap persatuan atau tidak? Ya. Iya, Bu. Iya, ini Iya, sikap Bu. persatuan dan kesatuan di mana anak-anak? Kelas. Di sekolah. Sekolah sudah jelas ya karena itu Kelas. pakai seragam. Kira-kira manfaatnya apa, Ella Yunita? Manfaat kebersihan biar kelasnya bersih, Bu, jadi nyaman. Iya. Manfaat dari kegiatan piket kelas itu adalah kelasnya menjadi bersih. Selain itu juga mempererat kerukunan. Mereka kan saling bekerja sama mengerjakan tugas piket. Jadi antar teman saling menyayangi, saling menghormati. Nah, sekarang anak-anak coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan sikap persatuan enggak? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu. Kali itu, Bu. Iya, itu gambarnya yang pertama bertengkar dengan temannya, yang kedua itu rebutan mainan. Nah, mereka tidak saling rukun, berarti bukan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti Bu Fia akan menampilkan atau memberikan kalian sebuah buku gambar bercerita. Nanti kalian analisis. Nah, kalian analisis lalu kalian kerjakan LKPD yang Bu Fia berikan. Sekarang Bu Fia buat kelompok dulu ya. Silahkan anak-anak duduk sesuai kelompoknya. Sudah dapat kelompok semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Nah, sekarang anak-anak baca buku gambar berceritanya ya. Sudah selesai anak-anak? Nah, tadi kalian sudah membaca buku gambar bercerita yang Bu Fia bagikan. Kira-kira perbedaan apa yang terdapat dalam buku gambar cerita tersebut? Agamanya, Bu. Agama, Bu. Iya, agamanya. Ada yang agamanya Kristen, Hindu, Islam. Lalu, menurut kalian bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan yang ada? Saling menghormati, Saling Bu. menghargai, Bu. Iya, Bu. walaupun mereka berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tetapi mereka saling hidup berdampingan, tetap berteman. Lalu, apa manfaat jika mereka saling rukun anak-anak? Hidupnya nyaman, damai. Iya, hidupnya menjadi nyaman, damai, tentram, harmonis. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca buku cerita itu tadi, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya ya. Yang harus kalian kerjakan adalah LKPD 1 dan juga LKPD 2. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Udah, Bu. Ada yang merasa kesulitan? Tidak, Bu. Ayo Arif, Arif dikerjakan ya, jangan ngobrol sendiri. Ini kan tugas kelompok, bukan tugas individu. Iya, Bu. Jadi kamu harus Siap, Bu. berdiskusi dengan temannya. Yang lain juga seperti itu ya. Kalau tugas Iya, Bu. kelompok itu dikerjakan bersama-sama, tidak hanya ditulis satu orang saja. Nanti kalau ditulis satu orang yang dapat nilai cuma yang menulis. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. dilanjutkan lagi sekarang. Sudah selesai? Sudah. Nah, Sudah, Bu. mengambil undian. Nah, nanti siapa yang presentasi duluan? Nah, ternyata yang presentasi duluan adalah kelompok Jasmanto. Ayo kelompok Jasmanto, silakan maju ke depan presentasi. Ya, Bu. Saya maju.
Iya, bagus sekali. Bu Fia acungi jempol untuk presentasi dari kelompok Jasmanto. Kelompok Jasmanto sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan penuh percaya diri, penyampaiannya juga jelas. Nah, coba teman-teman, ada yang mau bertanya pada kelompok Jasmanto? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, sekarang coba kelompok selanjutnya. Sudah selesai, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah selesai presentasi semua ya. Nah, Bu Fia harapkan saat presentasi anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya dengan penuh percaya diri. Nah, sekarang Bu Fia akan mengumumkan kelompok siapa yang presentasinya paling bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Penasaran? Kelompok terbaik adalah kelompok Fatma. Tepuk tangan untuk kelompok Fatma. Nah, nanti rewardnya Bu Fia berikan di akhir pembelajaran ya. Nah, jadi tadi kita sudah berdiskusi tentang cara menyikapi perbedaan dan juga macam-macam manfaat dari hidup rukun. Sekarang, wah ternyata sudah jam 9:15, anak-anak bisa beristirahat dulu. Nanti jam 9:30 kita masuk lagi ya. Ya, Bu Guru. Ibu. Sudah masuk semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak pasti sudah pada kenyang perutnya. Ini biasanya kalau udah kenyang pada ngantuk. Ini Jasmanto biasanya yang ngantuk ya. Nah, biar tidak mengantuk, sekarang Bu Fia akan mengajak kalian melakukan tepuk. Ikuti Bu Fia ya. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Yes. Nah, tadi di awal pembelajaran kita sudah menyaksikan keanekaragaman budaya, suku, tarian yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu tarian. Tadi ada bermacam-macam tarian yang sudah kita saksikan ya. Nah, anak-anak, tarian merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan persatuan dan kesatuan atau kekompakan. Coba kalian lihat kalau ada orang atau beberapa orang yang menari, tapi anggotanya tidak kompak. Apakah tariannya terlihat menarik? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Iya, pasti kalian kurang tertarik dengan tarian yang ditampilkan. Nah, baik itu gerakannya tidak kompak atau pola lainnya tidak kompak. Nah, sekarang biar kalian tambah semangat, Bu Fia akan menampilkan macam-macam tarian yang ada di Indonesia. Coba kalian amati, kalian cermati. Nah, sudah selesai anak-anak? Nah, ada berapa macam tarian yang disajikan dalam video tadi? Ada berapa macam tarian yang disajikan dalam video tadi? Ayo kok pada diam, ini pada ngantuk apa gimana? Kenyangan? Ada berapa macam? Ada 6, Bu. Ada tari apa saja tadi ya? Tari reok, Bu. Ya, ada tari reok, ada tari saman. Nah, tadi ada bermacam-macam tarian dengan pola lantai tertentu. Ada yang tahu apa sih pola lantai itu? Coba Jasmanto, apa sih pola lantai itu Jasmanto? Pola lento itu garis yang menghubungkan para penari, Bu. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat Jasmanto. Nah, Jasmanto kelihatan ini tadi malam pasti dia belajar. Nah, Saya belajar, Bu. sekarang coba, iya. Coba perhatikan. Nah, pola lantai adalah pola baris yang harus dikuasai oleh seorang penari yang berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, pola lantai itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada garis lurus, contohnya horizontal, vertikal, diagonal. Ada juga garis lengkung.
Contohnya lingkaran, angka 8, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Bu Fia punya beberapa gambar, nanti kalian analisis, nanti Bu Fia buat kelompok lagi, kalian analisis, lalu setelah itu nanti kalian kerjakan LKPD dan kalian presentasi kembali. Coba perhatikan, gambar tarian apa ini anak-anak? Tari kecak, Bu. Dari Ya, tadi. tari kecak. Di Coba kalau Bali. kalian amati, ini posisi lantainya seperti apa ya anak-anak? Lingkaran, Bu. Lingkaran, Iya, lingkaran. benar sekali Isma. Ini mereka pola lantainya atau barisannya membentuk lingkaran. Nah, dan ini ada juga tari reog. Nah, coba tari reog kalian amati. Kak, tari reog tadi dari mana ya? Coba Fahri, tari reog tadi dari mana? Iya, pintar Ella, dari Ponorogo. Ponorogo itu masuk provinsi mana, Ella? Jawa Timur, Bu. Iya, dari Jawa Timur. Nah, coba diamati kira-kira pola lantainya seperti apa ini anak-anak? Melengkung, Bu. Melengkung? Ini membentuk sudut. Berarti apa? Kalau membentuk sudut? Diagonal. Iya, tari reog merupakan salah satu tarian daerah dengan pola lantai diagonal. Nah, kalian tadi sudah mengamati, menganalisis macam-macam tarian daerah dengan pola lantai tertentu. Sudah paham belum apa yang dimaksud dengan pola lantai? Contoh-contohnya? Sudah paham atau ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham, Bu. Nah, sudah paham ya berarti? Jelas, Bu. Sekarang Bu Fia bagikan LKPD, silahkan didiskusikan kembali bersama kelompoknya, nanti maju presentasi. Sudah selesai anak-anak? Ada kesulitan? Ada kesulitan anak-anak? Tidak ada, Bu. Yang pertama itu kalian tulis nama tariannya, yang kolom kedua itu asalnya, lalu yang kolom terakhir kalian gambar pola lantainya. Gambarnya nanti yang jelas ya, jangan urek-urekan. Ya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sekarang coba kelompok 1 presentasi. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Iya, bagus sekali kelompok 3. Nah, untuk presentasi yang kedua ini, kelompok yang presentasinya paling bagus, penyampaiannya bagus, LKPD pengerjaannya juga bagus, adalah kelompok Tere. Tepuk tangan untuk kelompok Tere. Yeay, terima kasih, Nah, Bu. anak-anak, selanjutnya Bu Fia mau tanya nih, dari tadi pagi sampai sekarang, tadi kita sudah belajar macam-macam. Coba Tere, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Tentang tarian, pola Iya, lantai. tentang macam-macam tarian dan pola lantai. Terus apa lagi? Jasmanto. Selain kita belajar tarian dan pola lantai, apalagi tadi Jasmanto? Persatuan dan kesatuan, Bu. Iya, tadi kita sudah belajar tentang cara menyikapi persatuan dan kesatuan. Selain itu, kita juga mengenal apalagi? Coba Fatmawati. Fatmawati, ayo jangan mengantuk. Aduh, mentang-mentang sudah siang ini malah mengantuk Fatmawati. Bu, Apalagi tadi? lupa, Bu. Waduh, baru belajar sudah lupa ini. Ayo coba diingat-ingat. Tentang manfaat apa tadi ya? Fatmawati? Ya, tolong Coba. bantu Pak Arif. Iya, coba coba Fahri. Tentang itu, Bu. Apa? Iya, bagus sekali. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira dari penjelasan Bu Fia tadi ada yang belum paham anak-anak? Oh, sudah paham semua ya. Nah, sekarang Bu Fia akan memberikan reward seperti yang Bu Fia janjikan tadi untuk kelompok terbaik. Bu Fia berikan reward. Tepuk tangan untuk kelompok Tere. Yeay. Anak-anak untuk kelompok yang lain presentasinya sudah bagus. Nah, tapi
jangan berkecil hati ya, yang belum mendapat reward harus lain kali harus lebih baik lagi supaya dapat hadiah juga. Nah, selanjutnya Bu Fia akan memberikan evaluasi. Silakan anak-anak kerjakan. Bu Fia beri waktu 10 menit ya. Sudah selesai, sekarang kita cocokkan. Nah, anak-anak, ini ada beberapa yang remedi dan ada yang pengayaan. Tapi karena ini waktunya sudah mepet, nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, besok pagi dikumpulkan di meja Bu Fia. Nah, kita sudah belajar seharian sama Bu Fia hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Wah, senang sekali. Senang, Bu. Ya, senang ya. Tadi sudah lihat macam-macam video, gambar-gambar bagus. Lalu cara mengajar Bu Fia menyampaikannya kecepatan atau suaranya jelas enggak? Jelas. Jelas. Ya, sudah jelas ya. Nah, anak-anak, karena kalian sudah paham, sudah jelas, sekarang waktunya sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan belajar pembelajaran 3 ya. Jangan lupa pesan Bu Fia, 1 hari minimal belajar 1,5 jam. Nah, karena belajar itu termasuk bentuk bela negara seorang siswa. Kalian juga harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, biar pulang dalam keadaan semangat, sekarang Bu Fia ajak nyanyi lagi. Kita akan menyanyikan lagu Mariam Tomon. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Sekarang Fahri pimpin doa lagi teman-temannya. Ya, di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Guru. Siang anak-anak, pulangnya hati-hati ya. Nanti sampai di rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mufia.